Retardasi mental atau RM adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang terutama ditandai dengan rendahnya keterampilan selama masa perkembangan sehingga berpengaruhnya terhadap kecerdasan, yaitu kemampuannya dalam berpikir, berbicara atau berbahasa, dan kemampuan geraknya dalam bersosialisasi atau berteman. Penyebab dari retardasi mental atau RM ini yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua gaya hidup sebelum dan selama hamil, yang ketiga adanya cedera atau gangguan syaraf lain, yang keempat faktor ekonomi atau kemiskinan dan keluarga yang kurang harmonis, yang kelima sosial dan interaksi anak yang kurang, yang keenam penelantaran anak. Adapun macam-macam dari retardasi mental ini sendiri, yang pertama ada retardasi mental ringan, di mana IQ-nya di antara 50 sampai 69, anak masih dapat dididik atau yang disebut dengan educable. Yang kedua, retardasi mental sedang, IQ-nya di rata-rata 35 sampai 49, anak masih dapat dilatih atau yang disebut dengan trainable. Yang ketiga, retardasi mental berat, di mana rata-rata IQ-nya adalah 20-34, yaitu adanya kerusakan berarti pada syaraf gerak. Yang keempat, retardasi mental sangat berat, di mana IQ-nya di bawah 20 dan memiliki kemampuan sangat terbatas. Nah, selanjutnya komplikasi dari retardasi mental. Nah, komplikasinya itu yang pertama ada gangguan pendengaran, yang kedua ada gangguan komunikasi, yang ketiga gangguan perilaku dan autis, yang keempat kerusakan sistem syaraf pusat tepatnya di cerebral cortex. Nah, yang selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis retardasi mental ini baru bisa ditegakkan mulai umur anak 6 tahun dengan menggunakan tes IQ dengan kriteria yang pertama, intelektual di bawah rata-rata, yaitu IQ 70 atau kurang dari 70. Yang kedua, gangguan dalam perilaku adaptif sesuai usia dan lingkungan. Nah, selanjutnya pengobatan untuk kasus retardasi mental. Yang pertama, psikostimulan untuk anak yang menunjukkan gangguan konsentrasi atau terlalu aktif. Yang kedua, obat psikotropika untuk anak dengan perilaku yang membahayakan diri dan antidepresan. Selain menggunakan obat-obatan, bisa juga dengan konseling, latihan dan pendidikan, serta latihan yang diberikan secara terus-menerus. Sekarang, mari mengenal sindrom Down atau Down syndrome. Tahukah kamu, Down syndrome pertama kali diperkenalkan oleh dokter berkewarganegaraan Inggris yaitu Dr. John Langdon Down pada tahun 1866. Down syndrome atau sindrom Down adalah kondisi yang menyebabkan anak dilahirkan dengan kromosom yang berlebih pada kromosom ke-21. Gangguan ini disebut juga trisomi 21. Apa sih penyebab Down syndrome? Seperti yang kita ketahui, sel tubuh manusia terdiri dari 23 pasang kromosom. Satu kromosom pada setiap pasangan berasal dari sang ayah dan yang lainnya dari sang ibu. Pada pengidap Down syndrome, pembelahan sel yang tidak normal terjadi di kromosom 21. Ketidaknormalan ini menghasilkan kromosom yang berlebih. Faktanya, materi genetik ekstra inilah yang bertanggung jawab terkait ciri khas dan masalah perkembangan sindrom Down. Umumnya, anak dengan Down syndrome mempunyai tingkat kemampuan belajar yang kurang dan menghambat pertumbuhan yang menyebabkan perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, apa saja sih faktor resiko bayi lahir dengan Down syndrome? Faktor risiko bayi lahir dengan Down syndrome yang pertama, mempunyai adik dan kakak dengan Down syndrome. Yang kedua, wanita hamil yang berusia di atas 35 tahun. Yang ketiga, jika mempunyai bayi dengan Down syndrome. Yang keempat, wanita yang mempunyai anak dengan Down syndrome bisa beresiko melahirkan bayi dengan kondisi tersebut pada kehamilan berikutnya. Dan yang kelima, faktor Down syndrome lainnya adalah faktor keturunan. Nah, selanjutnya, apa saja sih tanda dan gejala Down syndrome ini? Tanda dan gejala Down syndrome adalah yang pertama,
telapak tangan yang hanya memiliki satu lipatan. Yang kedua, mata miring ke atas dan keluar. Yang ketiga, berat dan panjang saat lahir, di bawah berat pada umumnya. Yang keempat, mulut kecil. Yang kelima, bagian hidung kecil dan tulang hidung rata. Yang keenam, tangan lebar dengan ukuran jari yang pendek. Yang ketujuh, bertumbuh pendek. Yang kedelapan, mempunyai kepala yang kecil. Yang kesembilan, lidah menonjol keluar. Yang kesepuluh, Nah, komplikasi sindrom Down yang pertama, masalah pada pendengaran dan penglihatan. Yang kedua, gangguan gastrointestinal. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, masalah pernapasan. Yang kelima, tiroid yang kurang aktif. Yang keenam, alami kejang. Dan yang ketujuh, leukemia sejak dini. Pengobatan Down syndrome ini bagaimana ya? Nah, jadi pengobatan Down syndrome ini bertujuan untuk mengatasi kondisi yang menyertainya dan membantu penderita dalam beraktivitas, di mana metode pengobatannya dapat berupa terapi atau pemberian obat-obatan. Bagaimana upaya pencegahan dari Down syndrome ini? Nah, jadi sindrom Down ini tidak dapat dicegah, namun konseling genetik dapat memberitahu seberapa besar kemungkinan memiliki anak dengan kondisi ini. Nah, pemeriksaan genetik disarankan bagi orang yang memiliki keluarga dengan Down syndrome atau merencanakan kehamilan berikutnya setelah sebelumnya memiliki anak yang menderita kelainan ini. Halo teman-teman, sekarang kita lanjut membahas mengenai ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang lebih sering kita kenal GPPH, gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas, adalah gangguan perilaku pada anak yang menyebabkan anak terlalu aktif dan sulit memusatkan perhatian. Penyebab ADHD belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko anak terkena ADHD, antara lain faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Gejala ADHD yaitu sulit memusatkan perhatian, berperilaku impulsif, dan juga cenderung hiperaktif. Penanganan ADHD dapat dilakukan dengan obat-obatan atau psikoterapi. Pencegahan ADHD. Kemunculan ADHD pada anak memang tidak dapat dicegah. Namun, ibu hamil dapat mengurangi risiko terjadinya ADHD pada anak, yaitu dengan menjauhi rokok, minuman beralkohol, dan juga nafsa. Demikian materi mengenai autisme dan juga ADHD. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang autisme, yang dimana definisi dari autisme ini merupakan gangguan perkembangan yang salah satu karakteristik utamanya adalah kesulitan dalam menjalin komunikasi dua arah. Umumnya, anak dengan autisme hanya melakukan komunikasi yang terbatas pada pemenuhan kebutuhan, tanpa adanya ketertarikan untuk melakukan interaksi sosial lebih lanjut dengan orang lain. Adapun penyebab dari autisme itu sangatlah kompleks. Yang telah diketahui sekarang adalah karena adanya gangguan pada fungsi susunan syaraf pusat. Gangguan fungsi ini diakibatkan karena kelainan struktur otak yang mungkin terjadi pada saat janin usia di bawah 3 bulan. Ibu mungkin mengidap virus TORCH, yaitu tokso, rubella, sitomegali, dan herpes. Mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kimia yang mengganggu pertumbuhan sel otak, menghirup udara beracun, mengalami pendarahan hebat. Faktor genetik juga memegang peran terhadap munculnya autisme. Diperkirakan, kehidupan manusia yang terlalu banyak memakai zat kimia beracun dapat menyebabkan mutasi kelainan genetik. Selanjutnya, gejala dari autisme. Nah, yang pertama itu ada isolasi sosial. Isolasi sosial ini yang dimaksud yaitu banyak anak autis yang menarik diri dari segala kontak sosial ke dalam suatu keadaan yang disebut extreme autistic alone. Nah, yang kedua itu adalah kelemahan kognitif
anak autis sebagian besar lebih kurang 70% mengalami retardasi mental, IQ kurang dari 70, tetapi anak autis sedikit lebih baik. Contohnya dalam hal yang berkaitan dengan kemampuan sensori motorik. Yang ketiga, ada kekurangan dalam bahasa. Lebih dari setengah autis tidak dapat berbicara. Yang lainnya hanya mengoceh, merengek, menjerit, atau menunjukkan echolalia, yaitu menirukan apa yang dikatakan orang lain. Nah, yang keempat itu ada tingkah laku stereotip, yaitu anak autis sering melakukan gerakan yang berulang-ulang secara terus-menerus tanpa tujuan yang jelas, seperti berputar-putar, berjingkat-jingkat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penanganan terhadap anak autisme. Adapun program penanganan terhadap anak autisme meliputi berbagai terapi, yaitu terapi perilaku, terapi bermain, terapi bicara, terapi okupasi, terapi sensori integrasi, terapi sosial, terapi perkembangan, terapi visual, dan terapi biomedis. Nah, yang bertujuan untuk menyembuhkan atau mengurangi ciri-ciri dan sifat dari anak autisme. Selanjutnya, kita lanjut ke pencegahan. Autisme sulit untuk dicegah karena penyebabnya belum diketahui. Namun, dokter dapat menganjurkan beberapa hal untuk dilakukan oleh ibu hamil sebagai upaya mengurangi risiko anak terlahir dengan autisme, yaitu pencegahannya. Yang pertama, menjalani pola hidup sehat, misalnya dengan menjalani pemeriksaan kehamilan secara berkala, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan berolahraga secara rutin. Yang kedua, menghindari konsumsi minuman beralkohol selama masa kehamilan. Yang ketiga, berkonsultasi dengan dokter jika perlu mengonsumsi obat-obatan tertentu selama masa kehamilan. Yang keempat, memastikan sudah mendapatkan vaksin